Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berjumpa lagi dalam ibadah. Walaupun tidak bertatap muka, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, baik saya di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama lakukan sebuah pujian untuk kita masuk di dalam doa, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya di tengah
baik, Bapa yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang diberkati ini ya Tuhan, kembali lagi kami ada di hadirat-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu suara-Mu, kami rindu firman-Mu, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman Allah adalah kekuatan bagi jiwa dan roh kami. Oleh sebab itu Tuhan taruh dalam setiap hati kami umat-umat-Mu kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang tidak diundang kiranya menyusup masuk di dalam hati dan pikiran kami, mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami hancurkan kuasa itu, kami usir dia keluar dari ruangan hati kami, dari pikiran kami, sehingga dengan penuh sukacita, dengan segenap hati kami mau menyambut firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sampaikan itu melalui hamba-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu ini adalah kata-kata kalimat yang menguatkan, yang memotivasi, dan benar-benar berasal daripada Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan semua dihiburkan, dikuatkan, dan dipulihkan dari keadaan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang saya sudah siapkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya akan baca bagi kita sekalian pada saat pagi hari ini. Perikop pembacaan firman Tuhan, Kebangkitan Israel ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan secara kebetulan disampaikan kepada kita sekalian pada saat ini, tetapi ada rencana dan kehendak Tuhan bagi kita, sebagaimana yang disampaikan kepada Yehezkiel untuk membawa berita ini kepada bangsa Yehuda yang terbuang di Babelonia pada waktu perjanjian lama. Umat-umat Tuhan sudah merasakan bosan, terlalu lama ada di tempat pembuangan. Mereka rindu untuk kembali ke tanah perjanjian. Mereka rindu untuk kembali ke Yerusalem. Mereka rindu untuk ada di tempat mereka sebagaimana mereka ada, bukan di tempat pembuangan seperti yang mereka alami saat ini. Mengapa mereka harus ada di tempat pembuangan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah mencatat bahwa bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini
adalah bangsa yang keras tengkuk, keras hati, tidak mau diingatkan, sulit untuk taat, sulit untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan mereka. Itulah sebagai hukuman bagi bangsa ini. Allah membuang mereka ke tempat yang tidak seharusnya mereka ada, karena pemberontakan mereka, karena dosa, karena persungutan, karena kekerasan hati mereka membuat Allah muak dengan bangsa ini. Itulah sebabnya Tuhan membuang mereka ke Babel yang seharusnya tidak dilakukan oleh Tuhan. Tetapi karena pemberontakan mereka, Allah melakukan hal ini supaya sekiranya dengan keadaan yang mereka alami di Babel, mereka mau sadar, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah melihat rintihan hati mereka. Tuhan sudah melihat kerinduan hati mereka. Itulah sebabnya Tuhan panggil Yehezkiel. Tuhan utus Yehezkiel datang kepada bangsa yang sedang terbuang ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun diawali dengan penglihatan. Alkitab mencatat bahwa roh Tuhan membawa Yehezkiel, menempatkan dia di tengah-tengah lembah, melihat dan menyaksikan tulang-tulang yang sedang berserakan. Terlalu banyak tulang-tulang yang ada di dalam lembah itu. Bahkan dikatakan tulang-tulang itu sudah kering. Ayat 2 mengatakan, bagian akhir dikatakan tulang-tulang itu amat kering. Artinya sudah lama tulang-tulang itu ada di lembah itu. Bukan hanya satu atau dua tulang dari manusia beberapa orang, tetapi dikatakan bahwa tulang-tulang terlalu banyak dan tulang-tulang itu sudah mengering, ya, menandakan bahwa sudah bertahun-tahun tulang-tulang itu ada di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang memperlihatkan kepada Yehezkiel tulang-tulang ini, dan dikatakan bahwa berfirmanlah kepada tulang-tulang itu, dan tulang-tulang itu akan hidup kembali. Ini yang disampaikan oleh Yehezkiel, yang harus disampaikan oleh Yehezkiel kepada bangsa ini, karena Tuhan yang menyampaikan, Tuhan yang menyuruh langsung Yehezkiel untuk menyampaikan berita ini kepada orang-orang buangan yang ada di Babelonia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tulang-tulang yang berserakan di lembah menandakan bahwa ini sebuah kematian yang tidak wajar, kematian yang tidak seharusnya terjadi, ya, kematian yang tidak terhormat. Biasanya kalau kematian yang terhormat, maka kuburannya ada sendiri-sendiri, ya, dikuburkan dengan baik, disimpan dengan baik, lalu ditutupi, dan tulang-tulangnya tidak berserakan di dalam lembah. Tetapi kalau berserakan di dalam lembah, artinya tulang-tulang ini kematian yang tidak wajar, mungkin akibat perang atau mungkin akibat daripada penyakit sampar seperti yang terjadi saat ini, sehingga mayat-mayat itu tidak bisa dikuburkan satu persatu, hanya dibuang ke lembah itu, dan akhirnya tulang-tulang itu mengering di dalam lembah itu. Tuhan menunjukkan, membawa Yehezkiel untuk melihat tulang-tulang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Tulang-tulang yang tidak sedikit, saudara. Tulang-tulang terlalu banyak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa kalau tulang-tulang terlalu banyak bertumpuk berserakan di sana, artinya ada kematian yang tidak wajar, ada sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Tapi itulah yang dialami, ya, yang dilihat oleh Yehezkiel itu sendiri. Di dalam ayatnya yang keempat kita melihat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Saudara, Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada tulang-tulang ini, ya. Dengarkanlah firman Tuhan. Bagaimana mungkin tulang-tulang itu mendengarkan firman Tuhan? Tetapi karena ini perintah Tuhan, tidak mungkin
masuk di dalam pikirannya Yehezkiel mungkin pada waktu itu. Tetapi karena perintah Tuhan, Yehezkiel melakukannya juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita mengalami hal-hal di luar daripada akal pemikiran kita sebagai manusia. Itulah perbuatan Tuhan, itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa kita selami dengan kepikiran kita manusia. Dan itu yang ditunjukkan, itu yang diperintahkan kepada Yehezkiel. Katakan kepada tulang-tulang itu, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara, bayangkan tulang-tulang itu disuruh untuk mendengarkan firman Tuhan. Sementara kita yang masih hidup, banyak yang ongkang-ongkang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman melalui Yehezkiel, dengarkanlah firman Tuhan. Itu disampaikan kepada tulang-tulang yang sudah mulai kering. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita melihat di dalam ayat selanjutnya, aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan supaya mereka, orang-orang Israel ini, mengerti dan mengenal siapa pencipta mereka. Mengenal kembali siapa yang harus mereka sembah, bukan melakukan hal-hal di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan mau supaya bangsa ini kembali kepada kepercayaan mereka yang mula-mula, yang dipercayai oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki dari bangsa ini. Dan mereka melawan, mereka memberontak. Itulah sebabnya Tuhan membuang mereka ke tanah Babel, supaya di sanalah mereka mungkin bisa menyadari setiap kesalahan mereka dan mau kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ayat 7 dan seterusnya. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Mengerikan, saudara. Yehezkiel sendiri di dalam lembah itu, yang ada hanyalah tulang-tulang di hadapannya. Siapa yang tidak takut? Mengerikan memang, tetapi luar biasa seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan. Apapun kondisi keadaan yang terjadi, dia harus hadapi. Dan ini yang dihadapi oleh Yehezkiel pada waktu itu. Tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang kering itu, ketika dikatakan dengarkanlah firman Tuhan, maka mereka mendengar. Dan ayat yang ke-7 mengatakan, ketika perintah itu dilakukan oleh Yehezkiel, dia memerintahkan kepada tulang-tulang itu, dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Kedengaran suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Saudara, saya dapat bayangkan kalau saya yang ada di tempat itu, ketika tulang-tulang ini mulai bergerak, saya sudah melarikan diri dari tempat itu. Tetapi Yehezkiel tidak. Dia terus mengamati dan terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yehezkiel pada waktu itu. Sedang aku mengamat-amatinya, ayat 8. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Ayat ini mengingatkan kita kembali kepada penciptaan manusia pada mulanya. Ketika tanah manusia itu sudah dibentuk dari tanah liat, belum ada napasnya. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan napas kepada patung itu, maka dia mulai bernapas dan jadilah Adam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penglihatan Yehezkiel. Dikatakan sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Ayat selanjutnya, maka
firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Saudara, ayat ini jelas mengatakan bahwa tulang-tulang itu adalah korban daripada peperangan, orang-orang yang terbunuh. Ya, siapa yang terbunuh pada waktu peperangan itu terjadi? Maka orang mayat-mayat itu dilemparkan saja ke lembah, tidak dikubur seperti yang sering kita saksikan. Ya, namun adanya pandemi corona ini, kita mendengarkan berita bahwa di luar negeri, di Eropa sana, mayat-mayat karena terlalu banyak, mereka tidak sanggup lagi, pemerintah sudah tidak sanggup lagi untuk menguburkannya, dan mayat-mayat itu banyak yang bergelimpangan di jalan, bahkan di rumah-rumah sakit banyak sekali jenazah-jenazah yang tidak terurus, bahkan tidak dikenali oleh keluarganya karena memang tidak boleh mendekat. Nah, ini yang terjadi pada zaman Yehezkiel pada waktu itu. Terlalu banyak orang-orang yang terbunuh. Itulah sebabnya tidak dikuburkan secara terhormat, tetapi dibuang ke lembah. Dan ini tulang-tulang yang diperlihatkan Tuhan kepada Yehezkiel di lembah itu. Saudara, kita akan melihat firman Tuhan mengatakan bahwa bernubuatlah supaya tulang-tulang yang sudah ditutupi oleh daging itu memperoleh napas hidup. Ayat yang ke-10 mengatakan, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara, sudah hidup karena ada napas hidup yang sudah dinubuatkan, yang difirmankan melalui Yehezkiel. Dan saat ini bukan lagi tulang-tulang kering, bukan lagi yang terbuang, tetapi sudah hidup kembali, sudah bisa bergerak, dan dikatakan pasukan tentara yang sangat besar. Ya, ayat 11, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel, tulang-tulang yang ada di lembah, firman Tuhan mengatakan, itulah keadaan bangsa Israel, kaum Israel yang terbuang di tanah Babel. Mereka sudah terbuang, mereka merasakan tulang-tulang mereka menjadi kering. Itu hal yang pertama yang dirasakan oleh orang-orang yang terbuang di Babelonia. Yang pertama adalah tulang-tulang mereka sudah kering. Saudara, kalau tulang-tulang sudah menjadi kering, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa. Inilah keadaan umat Israel yang ada di tempat pembuangan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menikmati kebebasan. Tidak ada sukacita damai sejahtera. Semua hilang. Karena apa? Mereka adalah orang-orang buangan. Sekalipun ada beberapa yang terpakai di Babelonia, ya, Daniel dan teman-temannya. Tapi ada juga yang hidup terpuruk, terbelakang, ya, mungkin hidupnya menderita, menyesal, kenapa kami harus dibuang ke sini? Kalau kami ada di tanah perjanjian, kami menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Sudah terlambat, saudara. Seandainya mereka tidak melakukan pemberontakan kepada Tuhan, maka tentunya mereka tidak ada di Babelonia pada waktu itu. Tetapi karena pemberontakan mereka, kekerasan hati mereka, ketidaktaatan mereka, membuat mereka harus ada di tempat itu. Mereka merasakan tulang-tulang kami sudah kering. Dan hal yang kedua yang dirasakan oleh orang-orang buangan yang ada di Babel, orang-orang Israel yang terbuang di Babel, hal yang kedua, dan pengharapan kami sudah lenyap.
hilang harapan. Tidak ada lagi harapan, masa depan sudah hilang. Tidak lagi mereka melihat masa depan yang baik. Yang ada hanyalah masa yang kelam, kesusahan, penderitaan, kesesakan yang dilihat oleh bangsa Israel karena mereka terbuang. Ya, orang-orang terbuang itu tidak diperhitungkan. Ya, sekalipun ada beberapa yang dipakai di kerajaan Babilonia pada waktu itu. Ya, tapi kebanyakan dari mereka tertekan, teraniaya, tersiksa, mengalami kesesakan. Itulah sebabnya dikatakan pengharapan kami sudah lenyap. Mungkin harapan mereka untuk kembali ke tempat perjanjian sudah tidak ada lagi. Mereka tidak, angan-angan itu sudah tidak ada lagi. Ya, tidak mungkin. Yang ada di dalam pikiran mereka, tidak mungkin mereka kembali ke tanah perjanjian. Mereka akan tetap ada di situ dan menderita selama-lamanya. Itulah yang membuat mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Pengharapan kami sudah lenyap. Itu kata umat Israel. Ini pengakuan umat Israel. Dan hal yang ketiga, kami sudah hilang. Artinya tidak kembali lagi, tidak bertemu lagi dengan saudara-saudara yang lain, tidak bertemu lagi dengan bangsa Israel yang lainnya yang masih tinggal di Yerusalem, yang masih tinggal di tanah perjanjian di Kanaan. Tidak lagi bertemu, mereka sudah hilang. Artinya tidak mungkin lagi, tidak ada kemungkinan untuk mereka bisa bertemu. Ya, semua hilang lenyap. Ini yang dialami oleh kaum Israel pada waktu itu. Seperti tulang-tulang kering tadi, tidak ada lagi harapan untuk hidup. Ini yang dirasakan oleh umat Israel pada waktu itu. Tetapi Allah memanggil Yehezkiel untuk membawa berita sukacita, berita pemulihan bagi bangsa yang sedang terbuang ini, saudara. 3 hal yang mereka alami pada waktu itu merupakan sebuah kesesakan, pengalaman kepahitan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Seolah-olah mereka hidup di dalam lembah kekelaman, tidak ada lagi harapan hidup. Tetapi ketika mereka ada dalam keadaan seperti itu, Allah memperhatikan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya Allah kita. Sekalipun umat Israel sudah begitu menyakiti hati Tuhan, mereka memberontak, mereka terbuang, tetapi kasih Tuhan senantiasa mencari mereka dengan cara yang luar biasa untuk mendapatkan kembali orang-orang yang sudah terbuang ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat selanjutnya ayat 12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Inilah janji pemulihan yang disampaikan Allah melalui Yehezkiel. Dikatakan aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ada 4 janji Tuhan pemulihan dalam ayat yang ke-12 ini yang disampaikan Tuhan melalui Yehezkiel kepada bangsa ini, yang tadinya merasa bahwa tulang-tulang mereka kering, harapan mereka sudah hilang. Mereka tidak mungkin berkumpul kembali lagi dengan saudara-saudara mereka yang lain. Kami sudah hilang. Itu yang mereka rasakan. Tetapi ada janji pemulihan, ada janji sukacita yang Allah berikan kepada umat Israel yang terbuang ini melalui Yehezkiel. Yang pertama, membuka kubur-kuburmu. Ini janji Tuhan. Belenggu-belenggu dosa, Tuhan mau melepaskan mereka, membuka kubur-kubur mereka, tidak lagi terkungkung di dalam kuburan atau di dalam tanah, tetapi Tuhan mau membuka kubur-kubur. Artinya yang terikat dilepaskan. Belenggu-belenggu dosa umat Israel ini yang terbuang ini dilepaskan oleh Tuhan. Belenggu-belenggu dosa apa, saudara?
Umat Israel ini suka sekali menyembah berhala, suka sekali berpaling daripada kasih Allah, meninggalkan kasih Tuhan, tidak lagi mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi mereka terpengaruh ketika ada pengaruh dari bangsa-bangsa lain. Mereka segera untuk meninggalkan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Tetapi Tuhan berjanji akan melepaskan belenggu-belenggu dosa, membangkitkan mereka, mengangkat mereka, membuka kubur mereka yang sudah hilang harapan. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Hal yang kedua, janji Tuhan bagi umat Israel, janji pemulihan yang kedua, membangkitkan kamu. Seperti tadi yang sudah dinubuatkan dan diperlihatkan kepada Yeskiel. Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika tulang-tulang ini mendengarkan firman Tuhan, maka tulang-tulang ini mulai bergerak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangkitkan kamu. Demikianlah orang-orang Israel. Janji Tuhan, aku akan membuka kubur-kuburmu. Dan janji yang kedua, membangkitkan kamu. Kamu tidak lagi dalam keadaan yang terpuruk, tertekan, dalam kesesakan, dalam penderitaan. Tidak lagi. Aku mau membangkitkan kamu. Bangkit dari setiap kelemahan kamu. Bangkit dari setiap kesesakan yang kamu alami. Itu janji Tuhan kepada umat Israel yang terbuang. Saudara, kasih Tuhan luar biasa. Sekalipun ada kekecewaan, tetapi Tuhan tetap mencari mereka. Dan hal yang ketiga, janji Tuhan, janji pemulihan yang Tuhan mau kerjakan bagi umat Israel adalah memberikan kepada mereka Roh Kudus. Tadi tulang-tulang mereka sudah bergerak, sudah menyatu daging, sudah ditutupi daging, ya. Tulang dan sendi sudah saling menyambung, terkait satu dengan yang lain. Kemudian ditutupi daging, tetapi belum ada napas hidup. Ya, orang-orang Israel seperti itu, saudara. Bisa berjalan, bergerak ini dan itu, tetapi sebenarnya Roh Allah tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan, janji pemulihan, Tuhan akan memberikan kepada mereka Roh untuk memberikan mereka kuat, ya. Dan yang janji yang terakhir adalah Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini yang menjadi harapan mereka? Bukankah ini yang mereka rindu-rindukan? Mereka kembali ke tanah asal mereka. Mereka kembali ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ini yang mereka rindukan selama itu, saudara. Selama ada di tempat pembuangan, kurang lebih 70 tahun. Mereka harus ada di tempat pembuangan. Dan janji Tuhan kepada mereka adalah janji pemulihan. Tuhan menghibur mereka. Tuhan tidak mau mereka hidup dalam tekanan, dalam kesesakan, dalam lembah bayang-bayang maut, bahkan hilang harapan sama sekali. Tuhan tidak mau membuang umat kesayangannya, umat kepunyaannya. Tuhan mau merangkul kembali. Tuhan mau membawa mereka kembali untuk menikmati damai sejahtera di tanah Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 14, ya. Janji yang ketiga tadi, aku akan memberikan Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Mereka terbuang, tetapi Tuhan panggil mereka kembali dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa aku akan memberikan Rohku kepadamu, ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara adalah Israel di akhir zaman ini. Seringkali kita melupakan kasih Tuhan, kita melupakan anugerah Tuhan, kita melupakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lalu kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Kita
meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam cara. Bukan hanya sekedar meninggalkan tempat-tempat ibadah, tetapi kehidupan keseharian kita membuat kita meninggalkan Tuhan, saudara. Melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, ucapan kita, yang seringkali tanpa kita sadari, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan kecewa terhadap kita. Seringkali Tuhan membiarkan kita ada di dalam kesesakan. Seringkali Tuhan membiarkan kita ada di dalam penderitaan yang berkepanjangan. Apa maksudnya? Supaya memperkokoh iman saya dan saudara. Seperti yang dilakukan kepada umat Israel. Apa maksud Tuhan membuang umat yang dikasihinya ke tempat lain supaya mereka menderita di sana? Apa maksudnya, saudara? Supaya mereka menyadari setiap kesalahan mereka. Demikian juga dengan saya dan saudara. Seringkali Tuhan membiarkan kita ada di dalam lembah-lembah, seperti tulang-tulang yang kering, seperti hilang harapan, tidak ada lagi harapan, bahkan sudah lenyap, sudah terhilang. Itu kadang-kadang kita merasakan seperti itu, seolah-olah tidak ada lagi pertolongan bagi kita, tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi harapan. Tetapi di saat-saat seperti itu, saudara, dengan kasih-Nya, dengan suaranya yang lembut, dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanah. Ini janji Tuhan. Kalau kita mau taat bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi taat artinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau tulang-tulang tadi, tulang-tulang kering itu mendengarkan firman Tuhan, kita yang masih bernapas ini, lebih lagi daripada itu, kita mau dengarkan firman Tuhan, taat dan lakukan firman Tuhan, janji Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak lagi kita merasakan hilang harapan, tidak lagi merasakan bahwa tulang-tulang ini kering, tidak lagi merasakan bahwa kita sudah terhilang, tapi Tuhan akan memanggil kita kembali dengan kasih-Nya. Dia akan memberikan kepada kita semangat, Dia akan memberikan kepada kita dorongan, Dia akan memberikan kepada kita motivasi, bangkit dari setiap kelemahan kita, bangkit dari kematian rohani yang ada, dan Dia akan memberikan kepada kita roh supaya kita tetap hidup di dalamnya. Roh itu akan tinggal di dalam hidup kita, dan di dalam dengan roh itu kita akan mengalami semangat baru. Dan saya percaya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita taat melakukan firman Tuhan, janji ini akan tergenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel, dan Tuhan memulihkan keadaan saya dan saudara. Mazmur 126 ayat 1 berkata bahwa kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika keadaan kita dipulihkan, ketika Sion dipulihkan, maka keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan menguatkan kita di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi, yang kita alami akhir-akhir ini, membuat kita seolah-olah ada di tempat pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu, saudara. Kita satu tidak bertemu dengan yang lain, tidak bisa bersekutu dengan bersama-sama seperti waktu-waktu yang lalu. Ya, karena kita harus taat dengan aturan protokol pemerintah atau protokol kesehatan. Harus taat. Kalau tidak taat, saudara, kita akan mengalami musibah, kita akan mengalami wabah atau penyakit ini. Ya. Kita harus berubah. Ketaatan itu akan mendatangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif bagi hidup kita. Apalagi taat kepada firman Tuhan. Janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Mulut ini penuh dengan sorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena janji pemulihan itu tergenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya tidak akan perpanjang, tetapi saya percaya bahwa apapun yang sedang kita hadapi saat ini, janji Tuhan
Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan memberikan rohnya di dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat. Sekalipun ada kesesakan, sekalipun ada penderitaan, tetapi janji Tuhan tergenapi, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Rohnya ada di dalam hidup kita, maka pasti kita akan menang menghadapi setiap situasi, kondisi yang sedang terjadi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan lakukan sebuah pujian. Kita akan masuk dalam doa bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang dahsyat, Bapa yang mengerti keadaan kami, sebagaimana Engkau mengerti keadaan bangsa Israel yang terbuang. Kami percaya Tuhan mengerti keadaan kami saat ini. Apapun kondisi yang sedang kami hadapi, Tuhan ada dan Tuhan mengerti. Bahkan Tuhan berjanji mau memulihkan keadaan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, amin, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi aku percaya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa, bahwa tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang sangat mengerti keadaan kami, Bapa yang lebih tahu daripada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Apa yang kami rasakan saat ini hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada saat ini ya Tuhan.
Sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel yang terbuang. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan membarui roh mereka. Tuhan membawa mereka kembali untuk menikmati damai sejahtera di negeri mereka. Kami percaya bahwa keadaan kami saat ini Tuhan pasti pulihkan. Tuhan akan membuat kami menjadi orang-orang yang kuat. Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang menang. Bahkan ketika Tuhan memulihkan keadaan kami, biarlah keadaan kami seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kami penuh dengan sorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kesesakan, penderitaan yang kami alami akan berakhir, akan berlalu karena ada campur tangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berilah roh-Mu memenuhi setiap hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Semua kami Bapa mengalami lawatan yang sama, kuasa yang sama. Biar keadaan kami dipulihkan, kami dibangkitkan, kami tidak hilang harapan, karena kami berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang-orang yang taat melakukan firman-Mu ya Bapa. Setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus bekerja lebih lagi Bapa. Roh Kudus berkarya lebih dalam lagi dalam setiap pribadi. Hamba berdoa dari tempat ini yang terikat, yang dibelenggu, yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dunia yang membuat hatinya menjauh daripadamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus dilepaskan. Yang sakit disembuhkan, tulang-tulang yang sudah mulai kering, Tuhan Engkau pulihkan. Harapan yang sudah hilang, Tuhan Engkau pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Haleluya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan biarlah Tuhan Engkau memulihkan keadaan kami, sehingga kami tidak merasa terhilang dari hadapan-Mu, tetapi Tuhan merangkul dan membawa kami kembali untuk menikmati damai sejahtera sukacita-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat sampai ke daerah. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan pakai mereka Bapa untuk mensejahterakan bangsa ini, memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, kalau Tuhan sudah turun tangan, kami akan merasakan lawatan Tuhan. Dan kami rindu lawatan itu terjadi di negara kami. Kami rindu Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Dan biarlah semua bangsa, dari Sabang sampai Merauke, semua kami menikmati damai sejahtera sukacita-Mu. Di dalamnya kami bebas untuk memuliakan Tuhan. Pakai para pemimpin kami. Oh Tuhan Yesus, berikan anugerah damai sejahtera sukacita, hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat sanggup menjalankan roda pemerintahan ini demi kemajuan bangsa ini, bahkan pemulihan bangsa ini ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Sebelumnya kami mohon berkat daripada-Mu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah kita dan terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kekuatan Roh-Nya yang kudus, kiranya terus menyertai, membimbing, menguatkan, menghibur kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Adapun berkat ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.